Oke, selamat pagi semuanya. Yang bisa on cam boleh dong on cam. Nah, oke. Selamat pagi semua teman-teman dan Ibu Abigail. Selamat datang di acara Jumpa Kebinekaan Agama dalam Jumpa Kristen Protestan. Nah, kita di sini akan membahas seputar mengenai ajaran agama Kristen Protestan, teman-teman. Mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Vanessa Tiara yang akan menjadi moderator untuk menemani Ibu Abigail selama 3 jam ke depan. Ya, Bu ya? Oke. 3 jam. 3 jam ke depan ya, Bu ya? Lebih kali ya, Bu ya? Oke. Langsung aja deh ya, Bu. Bu Abigail bisa menceritakan tentang diri Ibu sebenarnya dan bagaimana Ibu bisa memeluk agama yang Ibu yakini dan mengapa kok Ibu Abigail itu mempercayai agama Ibu gitu. Ya, baik. Selamat pagi Tiara dan selamat pagi rekan-rekan semua yang join di room ini. Ya, perkenalkan, jadi saya itu selain mengajar di UC, saya juga sebagai dosen di beberapa kampus teologi ya. Karena basic saya tuh sebenarnya juga teologi gitu. Lalu saya melanjutkan studi di psikologi, dan sekarang ini saya juga masih sebagai mahasiswa di S3 psikologi juga. Walaupun saya sudah menyelesaikan S3 teologi. Nah, kenapa saya menjadi pengikut agama Kristen gitu ya, atau pengikut Yesus Kristus? Karena ada pengalaman perjumpaan ya secara pribadi. Jadi perjumpaannya bukan dalam arti yang secara fisik ketemu langsung gitu, lihat apa kasat mata gitu ya, tapi dalam arti begini ya, ketika saya remaja gitu ya, saya diajak oleh kakak saya untuk mengikuti ibadah di sebuah gereja gitu ya. Nah, waktu itu sebenarnya saya cuman ikut-ikutan aja. Tapi dari situ saya merasakan kedamaian gitu, ada damai sejahtera, ada sukacita gitu, terus ada semacam perubahan ya, perubahan hidup yang saya rasakan ya, khususnya ketika setelah itu saya banyak misalnya berdoa secara pribadi di kamar pribadi saya ya. Kemudian saya belajar membaca Alkitab, menemukan tentang bagaimana Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya, dan akhirnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Jadi seperti itu ya, dari pengalaman itu yang membawa saya terusnya untuk semakin belajar gitu, dan saya tidak menyangka ya, belajar untuk mengenal lebih lanjut tentang kekristenan, dan saya tidak menyangka akhirnya saya masuk di sekolah teologi, walaupun sebenarnya cita-cita saya waktu itu mengambil prodi hukum ya, dan tinggal selangkah lagi sebenarnya saya masuk di prodi hukum ya, tapi saya memahami bahwa itulah panggilan hidup saya gitu, dan saya bagi saya itu sebagai kasih karunia ya, kayak saya mendapat, istilahnya kalau orang Muslim itu hidayah gitu ya, kalau secara Kristen itu kasih karunia. Itu ya, untuk saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi gitu. Itu kira-kira singkatnya, Tiara. Baik, Ibu. Nah, Ya, mungkin teman-teman nih, ada yang mau ditanyakan dari Bu Abigail tadi kan. Bu Abigail sudah memiliki pengalaman banyak ya, Bu ya. iya. Mungkin Bu Abigail boleh disebutkan nih pengalaman yang paling berkesan selama Bu Abigail menjadi pengisi acara di seminar seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Jadi saya selain sebagai dosen, juga sebagai konselor, sekaligus sebagai narasumber ya di berbagai seminar, misalnya seminar Interfaith dan yang sebagai motivator gitu. Kalau saya sebenarnya waktu itu awalnya ya ditawarin aja sih ya, ditawarin di sebuah ini ya, sekolah SMP gitu ya, untuk membantu menangani beberapa ini permasalahan siswa gitu. Kemudian pengalaman yang berkesan di situ ketika saya dilibatkan untuk mengisi
parenting ya. Parenting sekaligus ada bukan hanya orang tua tapi ada anak-anak di sana juga ya. Saya waktu itu diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan jadi 1.000 orang itu termasuk orang tua dan anak-anak dan mayoritas itu adalah Muslim gitu ya. Jadi itu pengalaman yang berkesan. Acaranya diadakan di sebuah masjid lagi gitu ya. Jadi saya berada di antara mereka. Mungkin saya yang termasuk yang Kristen yang sedikit yang ada di sana waktu itu gitu. Dan saya sudah terbiasa berada di antara ini ya orang-orang Muslim misalnya ketika pengalaman yang lain lagi adalah saya pernah masuk ke pondok pesantrennya di Sidoarjo ya di Gus Nizam itu di sana ya saya juga bersama dengan rekan-rekan Interfaith pun ikut halal bihalal gitu halal bihalal menyambut Idul Fitri ya. Jadi ada beberapa pengalaman yang mengesankan dalam perjumpaan ya berelasi dengan rekan-rekan yang berbeda iman. Ya, itu kira-kira Tiara. Oke Bu, berarti sangat menjunjung toleransi juga ya Bu ya. Karena tadi Iya. Bu Rachel sudah dapat pengalaman untuk silaturahim sama ke pondok seperti di pesantren ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih Bu sejarah agama Kristen dari awal sampai hingga saat ini, hingga umat Kristen ini sangat mempercayai dengan adanya agama tersebut gitu Bu. Ya. Jadi kalau tentang saya mau memulai dari kekristenan itu sendiri ya. Jadi kalau yang disebut Kristen itu berpusat kepada pribadi Yesus Kristus yang lahir dari perawan Maria, hidup dan berkarya di muka bumi ini ya. Yesus yang melayani umat, menyembuhkan, memberi makan. Maaf ini suara saya. Maaf tadi tiba-tiba pengen batuk gitu ya. Jadi Tuhan Yesus yang melayani umat, menyembuhkan, memberi makan, melepaskan orang-orang dari keterikatan kuasa iblis, kemudian mengajarkan kasih dan pengampunan. Yang berpuncak pada karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Wafat, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, kemudian dia akan kembali untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Nah, kekristenan itu sendiri kalau sebenarnya adalah monoteisme ya. Jadi percaya kepada Tuhan yang esa, walaupun ada pengajaran tentang Trinitas ya. Trinitas itu kepercayaan kepada Tuhan yang esa di dalam 3 pribadi. Jadi kalau istilahnya di dalam kekristenan itu echad ya. Echad itu Allah yang esa tapi jamak di dalam keesaan gitu. Nah, kekristenan itu merupakan kepercayaan yang berakar dari iman kepada Yesus Kristus karena Yesus Kristus itu dianggap sebagai pendiri atau pemimpin agama Kristen. Jadi di dalam Injil Matius 18 ayat 18 sampai 19 itu disebutkan di atas dasar pengakuan Petrus itu bahwa Yesus adalah pusat sentral dari kekristenan dan agama Kristen itu kalau mau dilihat dari sejarahnya itu dimulai dari ketika Tuhan Yesus terlahir ya dari perawan Maria di kota Bethlehem yang terletak di Palestina sekitar tahun 4 sampai 8 sebelum Masehi pada masa kekuasaan Raja Herodes. Di dalam perkembangannya para pengikut Kristus itu dipanggil Kristen ya ketika dimulai di Antioquia Kisah Rasul 11 ayat 26 gitu ya. Jadi setelah Yesus itu berkarya di muka bumi selama 3,5 tahun kan Yesus itu kan dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, kemudian hidup dan berkarya di muka bumi ini selama 3,5 tahun. Kemudian waktu itu bersama ke-12 rasulnya ya setelah wafatnya Yesus Kristus, rasul-rasul menyebarkan ajaran Kristen. Ya, ajaran yang meneladani Yesus Kristus
yang dimulai dari jemaat Kristen yang pertama sejumlah 3.000 orang yang dibaptis gitu. Nah, itu jadi kira-kira itu awal berdirinya Kristen. Ya, itu Tiara. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, dipersilahkan. Iya, Bu. Terima kasih Ya. banyak, Bu ya. Nah, Iya. selanjutnya nih, Bu Abigail. Tadi Bu Abigail juga mengatakan bahwa Bu Abigail tuh menjumpai banyak agama. Maksudnya di dalam perjumpaan tersebut, Ibu kan belajar dengan agama lain nih. Nah, Iya. mengapa Ibu Abigail tetap memilih Kristen begitu? Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya, Tiara. Jadi karena gini ya, ketika saya memutuskan untuk memilih agama, ya bukan sekedar kayak apa ya, biasanya itu warisan ya dalam tanda kutip ya, warisan dari orang tua misalnya secara turun temurun. Bahkan pada saat itu ketika saya memutuskan menjadi beragama Kristen itu di saat orang tua saya sudah lama ini ya tidak lagi beribadah secara Kristen gitu. Kalau orang tua saya awalnya Kristen ya, tapi kemudian udah waktu saya dalam proses perjalanan saya menjadi remaja, saya tidak pernah lagi tahu bahwa orang tua saya itu beribadah. Jadi akhirnya agama itu menjadi keputusan saya secara pribadi. Nah, ketika saya memutuskan itu, maka saya merasa yakin gitu ya. Dan dalam proses saya belajar mendalami agama Kristen, saya menemukan keyakinan dan kepastian gitu ya. Karena bagi saya ya ketika saya mendapatkan kasih karunia itu ya, kalau istilah agama Islam itu seperti hidayah gitu. Saya mendapatkan kasih karunia untuk saya bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya yakin bahwa saya sudah ya tidak akan lagi berubah gitu ya, bergeser untuk pindah ke agama lain, meskipun di dalam relasi saya secara personal dengan rekan-rekan yang berbeda agama, saya biasa di tengah-tengah komunitas interfaith, saya menghargai keyakinan dan agama yang berbeda-beda gitu ya. Saya punya sahabat itu beberapa orang Muslim yang akrab gitu ya. Jadi kami bersahabat sudah lama gitu, mulai dari sekolah sampai saat ini, dan kami saling menghargai. Iya, Bu. Iya. Jadi harus saling menghargai ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, Bu Abigail ini juga saya sempat membaca CV-nya dari Bu Abigail. Nah, Bu Abigail pernah nih menjadi bagian dari pelayanan konseling. Nah, tujuannya dari pelayanan ini tuh sebenarnya apa sih, Bu? Mungkin bisa langsung diceritakan juga pengalaman yang lainnya. Gitu. Iya, baik Tiara. Jadi ketika saya ini ya dalam proses sebagai orang Kristen itu kan saya juga di awal itu tidak langsung menjadi konselor ya. Awalnya itu ya kalau pelayanan Kristen itu di gereja itu kan ada banyak macamnya. Awalnya saya kayak mengajar sekolah minggu, kemudian termasuk membantu worship leader ya, saya sebagai singer gitu. Ya, dalam memimpin pujian dan sebagainya. Nah, sampai suatu saat itu saya mendapatkan kesempatan ya, diberi kesempatan untuk menangani jemaat ya yang punya permasalahan gitu ya. Jadi waktu itu saya belum sekolah teologi sebenarnya. Ya, saya baru menjadi orang Kristen gitu. Tapi nggak tahu ya kenapa saya ditunjuk gitu ya. Awalnya ya saya berdasarkan dari pengalaman belajar dari Alkitab, kemudian belajar dari pengalaman orang lain, menangani berbagai macam permasalahan jemaat gitu. Nah, akhirnya kan saya mendalami juga pelayanan konseling sampai akhirnya saya juga sekolah psikologi gitu. Nah, ketika kalau dalam pelayanan konseling itu kan konselor berperan sebagai ini ya pendamping ya, dalam arti membantu untuk konseling orang-orang yang memiliki permasalahan itu mereka berdaya gitu ya, berdaya dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi tugas konselor kan seperti itu ya. Biasanya ketika konseli atau orang yang punya masalah itu bertemu dengan konselor kan merasa dirinya itu hopeless. Ya. Kemudian
helplessness ya, tak berdaya, tidak ada pertolongan gitu, tanpa pengharapan. Tapi mereka itu selalu bergantung, dianggap bahwa konselor itu yang akan menyelesaikan masalah mereka. Nah, di dalam pelayanan saya menggunakan teknik bahwa ketika mengkonseling itu membuat mereka yang merasa tidak berdaya menjadi berdaya. Jadi dalam arti kalau mereka selama ini tidak mengetahui potensi yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah mereka, saya membantu untuk mereka menemukan potensi itu dan berbagai alternatif pemecahan yang bisa dilakukan. Nah, jadi biasanya ketika di dalam pelayanan konseling itu mereka akan mendapatkan insight ya, mendapatkan hal-hal yang baru untuk mereka tahu di mana posisi mereka di dalam masalah mereka, akar masalahnya seperti apa dan apa yang mereka bisa lakukan. Yang membuat mereka bersemangat lagi untuk mampu menyelesaikan masalahnya, tentunya step by step gitu. Itu Tiara. Oke, Bu. Berarti pengalamannya Babi Jelmi udah banyak banget ya. Masih banyak nih, Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Mungkin Babi Jel bisa menceritakan banyak hal mengenai agama Kristen ya, Bu, ya. Nah, Kristen sendiri itu apa sih, Bu, bedanya Kristen Protestan sama Katolik? Mungkin bisa dijelaskan? Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ini ya. Mungkin ini juga yang ditanyakan oleh beberapa orang, termasuk ketika di kelas saya gitu ya. Saya yang bingung, ini bedanya apa? Kayaknya sama, tapi kok dibedain gitu antara Kristen dan Katolik. Nah, jadi kalau saya mau menjelaskan perbedaannya itu diantaranya yang pertama bahwa sistem pemerintahannya juga ya, sistem kepemimpinannya. Kalau Katolik itu kan ya pusatnya gitu paus ya di Roma gitu. Kemudian lebih ini apa disebut Katolik itu sistemnya itu tunggal gitu ya, dalam arti langsung kalau kepemimpinan pusatnya itu satu gitu ya di paus. Kalau Kristen itu ada banyak kan denominasinya gitu ya. Jadi sistem kepemimpinannya berbeda-beda gitu. Kemudian kalau itu kan secara otonom ya, berdasarkan denominasi itu masing-masing punya sistem kepemimpinannya masing-masing. Ya, contohnya ya denominasi itu contoh ada denominasi Lutheran, Calvinis, ya, kemudian ada Metodis, terus ada Pentakosta, Karismatik dan sebagainya. Nah, kalau dibedakan lagi, yang perbedaan yang nyata adalah tentang sakramen, gitu ya. Jadi sakramennya kalau orang Katolik itu ada 7, kalau Kristen itu 2. Nah, kalau yang Kristen itu hanya baptisan dan perjamuan kudus. Kalau Katolik, sakramennya itu ada sakramen baptisan atau permandian, sakramen penguatan, sakramen imamat, sakramen perjamuan kudus, sakramen pernikahan, ya, ada sakramen pengampunan dosa, ada sakramen perminyakan atau minyak suci gitu. Nah, untuk perbedaan itu maka termasuk diantaranya ketika orang Kristen dan Katolik untuk mengaku dosanya itu berbeda ya. Kalau orang Kristen itu kan langsung ya. Kalau mengaku dosanya langsung berdoa kepada Tuhan Yesus secara pribadi, tapi kalau orang Katolik melalui romo atau pastor. Ya kan ada sakramennya itu, sakramen pengakuan dosa. Nah, kemudian kalau Katolik itu biasanya membuat tanda salib ya. Ini nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin gitu. Nah, apakah orang Kristen tidak boleh membuat tanda salib? Boleh saja, tetapi kalau yang selalu ya pasti yang doanya memakai tanda salib itu ciri khasnya adalah Katolik. Kemudian ciri khas yang lainnya salib ya. Kan simbolnya Kristen itu salib. Kalau di Kristen salibnya itu tidak ada kayak apa patungnya, sosoknya Tuhan Yesus di situ, dengan pemahaman bahwa Yesus Kristus itu kan sudah bangkit, tidak ada lagi di kayu salib gitu. Tapi kalau untuk Katolik masih ada patungnya Tuhan Yesus atau apa miniatur ya, itunya ada sosok Tuhan Yesus di dalam itu yang apa kayu salib itu untuk menjelaskan bahwa itulah Yesus yang mati di atas kayu salib berkarya ya, wafat di atas kayu salib berkarya untuk bagi penebusan dosa manusia gitu. Nah, jadi
kira-kira itu perbedaannya, termasuk liturgi cara ibadahnya ya pasti berbeda. Karena misalnya kalau di Katolik itu misalnya masih berdoanya melalui ada kepada Bunda Maria juga ya sebagai perantara. Kalau di dalam kekristenan tidak melalui Bunda Maria. Kemudian kalau Kristen itu sama sekali tidak memakai patung-patung gitu ya di dalam gereja. Tapi kalau di Katolik itu patung itu sebagai sarana untuk membuat ini ya, ketika seseorang misalnya berdoa lebih kusuk gitu, untuk memahami bagaimana sosok santa dan santo orang-orang kudus itu ya, kemudian dibuatkan patungnya untuk bisa tahu gitu. Nah itu perbedaan yang lainnya adalah ada santo dan santa itu kalau Katolik ya, orang-orang kudus ya, yang setiap kali dirayakan, kemudian juga diucapkan dalam doa juga, walaupun tidak setiap kali ya, ada peringatan-peringatan terhadap santo dan santa. Kalau di Kristen nggak ada. Ya, itu ya kira-kira Tiara. Kalau yang ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lebih lanjut. Baik, Bu. Nah, ini tadi teman-teman itu juga pada chat pribadi, Bu, katanya. Oh, ya. Soalnya menanyakan nih yang tentang perbedaan antara Kristen, Protestan, dan Katolik. Jadi, kepercayaannya masing-masing itu beda ya, Bu? Atau tetap di Tuhan Yesus begitu, Bu? Iya, kalau fokusnya pasti ya percayanya imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesamaannya di situ. Oh ya, perbedaan yang lainnya ya sebagai Tuhan dan juru selamat sama, walaupun ya itu tadi ada perbedaan-perbedaan, termasuk yang saya lupa sebutkan itu tadi tentang kitab sucinya juga, walaupun kalau kitab sucinya juga berbeda ya, Bu ya? iya secara ini kalau 66 kitabnya itu sama ya. Tapi kalau orang Katolik ada tambahannya, ada yang disebut Deuterokanonika. Jadi kumpulan kitab-kitab yang bagi orang Kristen itu tidak termasuk di dalam kitab suci. Kalau orang Katolik itu ada mengenal kitab Tobit, Yudit, Makabe 1, Makabe 2, Yesus bin Sirah, kemudian ada namanya seperti saya, ada kitabnya kitab Susana gitu ya. Susana dan Daniel gitu, dan ada beberapa tambahan kitab yang tidak ada di kitab sucinya Kristen gitu. Kalau Kristen hanya 66 kitab. Itu terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Tapi sentralnya sama ya, imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, Bu. Nah, Yeah. Bu Abigail tadi juga mengatakan bahwa ada denominasi ya, Bu? Iya. Mungkin bisa dijelaskan sih, Bu, apa sebenarnya denominasi? Secara rinci itu seperti apa? Iya, denominasi itu secara organisasional ya. Jadi seperti semacam kayak aliran atau sistem di dalam gereja itu untuk membedakan bagaimana mereka punya liturgi sendiri. Liturgi itu tata ibadah, kemudian juga doktrinnya ya yang berbeda. Misalnya ada penekanan doktrin tertentu, doktrin itu atau ajaran gitu ya, ajaran tertentu dari denominasi atau aliran tersebut. Kemudian juga jadi dari perbedaan-perbedaan yang ada itu ya tentunya masing-masing itu kan sebenarnya kalau Oke, mungkin ibunya lagi nge-lag ya, guys ya. Sebentar, guys. Oke, mungkin sambil menunggu Ibu Abigail balik lagi, mungkin teman-teman juga mempersiapkan pertanyaan yang
yang sekiranya masih penasaran nih tentang seputar agama Kristen. Bisa ngirim lewat chat Zoom juga bisa, langsung bertanya secara langsung juga boleh banget.
Baik, mungkin akan digantikan oleh Pak Johan ya, karena Bu Abigail ada kendala koneksi, teman-teman. Halo Pak Johan, selamat pagi. Halo Pak Johan. Halo, halo. Iya, iya. Baik, Pak. Saya memang terbatas pakai handphone karena Iya, Pak. mati listrik di Citraland. Semua agak kesulitan saya memakai ini ya, Zoom handphone. Iya, kira-kira gimana, Vanessa? Nah, Bu Susannya tidak hadir ya, tidak terpental ya? iya Pak, karena Oh, oke. bilangnya tiba-tiba tadi nge-freeze dan ternyata ada kendala koneksi begitu Pak. Oke. Iya, iya. Oke, iya, bisa bantu apa? Suara saya kedengeran ya? Iya, suaranya terdengar dengan jelas kok Pak Johan. Nah, Oke, teman-teman, iya. ini tadi sudah membahas mengenai seputar Kristen Pak. Jadi Oke. Pak Johan bisa langsung bantu jawab nih pertanyaan untuk diskusi dengan teman-teman. Seperti apa sih Kristen itu ya gitu ya Pak ya. Tadi juga sudah dijawab oleh Bu Abigail. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Bagaimana Pak Johan menanggapi sesuai keyakinan Pak Johan nih agama Kristen? Nah, apabila ada pengikut agama Kristen yang memiliki hubungan berbeda agama nih Pak, misal Kristen dengan Islam, lalu memutuskan untuk menikah beda agama, tolong dijelaskan Pak untuk pendapatnya dari Pak Johan itu seperti apa? Iya, saya satu harus jelaskan, saya pasti bukan pemimpin atau pemuka agama seperti Bu Susan ya, dan bukan juga spesialis di sekolah teologi, tapi saya memang penganut agama Kristen. Nah, kalau begini, mungkin saya akan mewakili ya, artinya sebagai jemaat begitu ya, sebagai orang penganut agama Kristen biasa ya, bukan seorang yang teolog begitu. Saya pertama tentu begini, ada dua ya. Tentu di kami itu sangat mengedepankan soal cinta, ya cinta kasih. Tapi di sisi lain, memang di konteks Indonesia, setiap orang yang kawin berbeda agama harus memahami kesulitan yang akan mereka hadapi. Karena kesulitannya itu akan macam-macam ya. Satu dari hukum Indonesia yang sebenarnya mempersulit itu ya. Padahal ini kalau kita mau mengatakan sebelum tahun 65 itu tidak masalah itu. Kawin beda agama itu tidak masalah. Tidak serumit sekarang yang mengharuskan ada akte perkawinan yang misalnya dari agama tertentu. Ya misalnya kalau kamu yang Kristen ataupun Katolik ya itu harus ada semacam dari gereja dan sebagainya dan segala macam. Tapi kalau dari mereka yang Islam harus dari KUA. Nah, perbedaan seperti itu yang sebenarnya akan menyulitkan ya. Itu satu. Lalu kedua mereka akan harus berhadapan juga dengan kesulitan dari lingkungannya. Masing-masing komunitas agama biasanya tidak akan mungkin tidak suka atau begitu ya, akan menganjurkan agar kalau bisa menikahlah dengan satu agama yang sama begitu. Ini rata-rata saya masih lihat di Indonesia. Tapi saya melihat juga banyak sekali orang-orang yang menikah beda agama, mereka bisa melewati dengan baik. Tentu harus dengan perbincangan serius antara keduanya ya kalau mereka mau menikah, dan mereka memang sudah saling mencintai ya, saling bisa menerima keadaan itu, mereka harus misalnya, kalau gini untuk nanti urusan anak bagaimana? Apakah anak ini, kan kalau masih kecil kan kita bingung ya, dia mau dibawa kemana? Ini mau dibawa kemana? Misalnya kalau ini pernikahan antara Islam dan Kristen, apakah mau dibawa ke masjid kah? Ataukah dibawa ke gereja kah? Bagaimana? Nah itu harus lahir dari keputusan bersama berdua itu. Jadi secara di lapangan, saya mau mengatakan gini, saya melihat ada contoh-contoh orang yang berbeda agama menikah dan langgeng dan bagus. Ya, tapi artinya dengan cara mereka benar-benar sudah membicarakan pelbagai kesulitan itu. Tapi sisi lain saya juga melihat ada banyak yang juga tidak lolos itu ya.
Tapi yang menikah dengan satu agama pun sama, ya akan kalau mereka tidak kuat ya, cinta kasih saling pengertiannya itu bisa saja terancam bubar dan macam-macam. Mungkin nggak jawab kali ya, tapi saya nggak tahu bagaimana ini. Baik, Kan Pak. kita percaya ya, setiap agama tidak bisa dipaksakan ya, tidak dipaksakan. Kita boleh menunjukkan bahwa agama kita baik, bagus ya, tapi kita tidak pernah boleh memaksakan orang masuk agama kita atau secara terpaksa ya dan sebagainya. Nah, kadang-kadang hukum itu seperti mengancam ya, mengancam kamu diwajibkan untuk pindah agama karena menikah. Itu menurut saya sesuatu yang sebenarnya jangan-jangan ya melanggar dari ajaran agama masing-masing. Saya kira Islam, Kristen, Katolik tidak pernah memaksa ya, dan juga agama-agama lain memaksa orang yang untuk pindah agama ya. Kalau mereka tidak meyakini itu, tidak boleh sebenarnya dipaksa untuk pindah hanya gara-gara pernikahan. Betul sekali, Pak. Jadi kita tidak boleh memaksakan ya, Pak ya. Ini saya berharap Bu Susan ya tetap bisa jawab. Apakah Bu Susan udah masuk ya? Belum, Iya. Pak. Karena di WhatsApp pun beliau masih centang begitu, Pak. Oh, oke. Iya. Oke, Mungkin ya silakan. Pak bisa membackup untuk sementara ya, Pak. Nanti kalau Bu Abigailnya bisa masuk lagi. Ya, oke. Baik. Oke, selanjutnya nih Pak Johan, tadi itu kita juga diskusi mengenai perbedaan antara Kristen Protestan dan Katolik, ya kan? Lalu gini Pak, ada yang pertanyaan nih dari teman-teman. Apabila Kristen dan Katolik ini memiliki kemiripan, mengapa tidak digabung saja menjadi satu agama? Nah tadi itu perbedaannya tuh hanya di saya tangkap itu ada di bagian salib, yang dimana kalau Katolik itu ada Tuhan Yesusnya gitu Pak. Terus juga cara berdoanya Katolik dan Kristen itu, kalau Katolik harus membentuk salib dahulu gitu Pak. Nah ini ada yang tanya nih Pak. Nah kalau misal kenapa tidak digabung saja menjadi satu agama? Nah kalau memang tidak bisa, boleh dong diberikan argumen atau poin mengapa tidak bisa dijadikan satu kesatuan kayak Kristen satu gitu Pak. Iya, baik. Tadi katanya apa perbedaannya? Perbedaannya apa tadi? Salib itu kenapa? Bu Abigail itu tadi menjelaskan bahwa kayak perbedaannya antara Kristen dan Katolik itu ada di cara berdoanya mereka itu. Kalau di Katolik ada yang membentuk Kristen itu loh. Iya, terus selalu juga ada di bagian salibnya. Salibnya Katolik dan Kristen itu berbeda. Kalau Kristen itu tidak ada Tuhan Yesusnya gitu Pak. Yang bisa. Oke. Ya. Saya melihat memang kalau nanti rekan-rekan yang mempelajari Kristen dan Katolik secara dalam ya, kalian akan bisa menemukan juga banyak sebenarnya persamaan dibandingkan perbedaan ya. Perbedaannya jauh lebih kepada kita ngomong secara kesejarahan ya, sejarah. Kalau tadi misalnya salib dengan ada Yesusnya, ada Kristusnya, itu kan sebenarnya mau melambangkan penderitaan Kristus yang meninggal mati di kayu salib menanggung dosa. Tapi kalau yang tidak ada Kristusnya, itu mau menunjukkan kebangkitan Kristus yang sudah ya, artinya yang mati di itu tapi sekarang sudah bangkit begitu. Tentu perbedaan itu sebenarnya dua-duanya dalam iman Kristen disetujui, dipahami ya, bahwa Kristus adalah menderita, tapi Kristus adalah ya juga menang atas kematian. Nah, kalau kita bilang orang Kristen Protestan tidak perlu, apakah boleh berdoa dengan memberikan tanda salib? Kenapa tidak? Sebenarnya itu hanya tata cara sebenarnya. Tapi memang kita punya problem besar ya di dalam sejarah. Bagaimana terjadi perang besar. Saya kira semua agama selalu berhadapan dengan seperti itu ya, politik identitas yang kuat, dan perang itu memakan korban banyak. Ya, sehingga walaupun di dalam pengakuan ya, misalnya pengakuan iman
di gereja Katolik sebagai Katolik dan am. Itu Katolik kan sebenarnya artinya universal. Am itu juga universal ya. Kalau di Kristen Protestan akan mengakui gereja yang am ya, yang kudus dan am. Am itu universal. Sebenarnya kata am di awal itu adalah sebenarnya sama dengan Katolik. Katolik itu juga universal. Jadi sebenarnya kedua penganut agama ini, baik Kristen Protestan dan Katolik, sebenarnya mengakui gereja yang universal ya, artinya jemaat yang sudah ditebus itulah yang sebagai gereja ya, dan ini adalah suatu yang universal di hadapan Tuhan. Nah ini saya kira itu kesulitan besarnya itu adalah sebenarnya soal sejarah. Sudah saatnya dan saya kira sudah ada banyak gerakan oikumenes ya, gerakan untuk seperti doa Kristus ya, yang ingin menyatukan seluruh jemaatnya. Saya kira itu sudah ada gerakan ke arah untuk mempertemukan atau menyatukan itu ya. Tapi dari sisi mungkin beban sejarah itu masih panjang. Mudah-mudahan generasi-generasi muda ke depan makin terus. Sementara itu juga ada ini loh, ada gerakan bukan cuma Kristen dengan Katolik ya, tapi ada semacam ajakan bersama juga dari cendekiawan Muslim, karena Islam sendiri juga mengakui Allah yang maha kasih dan penyayang, lalu juga Allah yang adil ya. Maka dua ini sebenarnya juga sama-sama diakui, kenapa tidak gitu ya. Ini Bu Susan sudah kembali, saya kira bisa dilanjutkan Bu Susan. Ya. Iya, Pak Johan, terima kasih banyak ya sudah membantu kami. Iya. Oke, teman-teman mungkin sudah membantu jawabannya dari pandangan Pak Johan sendiri ya, Pak Johan ya. Oke, iya. Bu Susan, tadi saya didaulat untuk ngisi Bu Susan. Oh iya Pak Johan, terima kasih Pak Johan. Maaf, saya tiba-tiba tadi terlempar keluar, jadi rupanya wifi-nya bermasalah. Iya. Citraland sendiri masih mati lampu ini Bu. Saya juga bunyi. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya izin close cam ini sekarang nggak bisa, takutnya terlempar lagi. Iya, silakan dilanjutkan ya Bu Susan. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Johan ya. Iya, sama-sama Vanessa. Oke, nah teman-teman tadi ada pandangan sendiri dari Pak Johan. Selanjutnya mungkin saya lebih bertanya nih kepada Bu Abigail nih ya Bu ya. Iya. Nah tadi saya menanyakan kepada Pak Johan mengenai Kristen ini mengapa tidak dijadikan dalam satu agama, kenapa dibedakan kayak Kristen Protestan dan Katolik gitu ya Bu. Nah kalau memang bisa dijadikan satu, bisa diberikan argumen atau poin. Mengapa tidak bisa dijadikan satu kesatuan? Begitu Bu tadi yang ditanyakan, saya tanyakan kepada Pak Johan. Mungkin Bu Abigail bisa menjawab dari sudut pandangnya Bu Abigail seperti apa ya Bu ya? Iya, jadi kalau dari sejarahnya, dari sejarahnya itu sebenarnya kan awalnya kan gereja Katolik ya yang satu ya. Kemudian muncul gereja Protestan. Nah, itu karena pada tanggal 31 Oktober 1517 itu Martin Luther memberikan semacam dalil gitu yang ditempel di pintu gereja Wittenberg, Jerman terkait dengan berbagai macam pelaksanaan ibadah yang bagi Martin Luther tidak sesuai itu. Misalnya salah satunya tentang penjualan surat pengampunan dosa indulgensi gitu. Jadi maksudnya untuk seseorang itu bisa diampuni dosanya dengan cara membeli gitu surat penghapusan dosa. Nah, itu yang ditentang oleh Martin Luther, kemudian dijelaskan bahwa kalau keselamatan itu hanya karena kasih karunia oleh iman, jadi sola fide gitu. Kemudian hanya berlandaskan kitab suci, sola scriptura. Kemudian hanya karena kasih karunia gitu. Dan solidio gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Terus dari situ muncul gereja Protestan dengan berbagai macam denominasi yang tadi ditanyakan itu ya. Jadi denominasinya itu kalau yang pertama ya denominasi Lutheran karena mengikuti ajaran dari tokoh reformator ya, yang adalah Martin Luther. Itu kalau ajaran Lutheran sendiri
menurut catatan sejarah itu mulai tahun 1530 awal kemunculan aliran Lutheran itu. Kemudian kalau dokumennya itu dihimpun dalam kitab yang namanya Concord, diterbitkan pada 25 Juni 1580. Ya, ajarannya yang utama itu terpusat kepada mengutamakan masalah sakramen, kemudian juga ya itu tadi terkait dengan sola scriptura, bahwa Alkitab itu sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Ya, sakramennya itu bahwa akhirnya penekanannya hanya kepada dua, baptisan dan perjamuan kudus. Kalau di Indonesia sendiri, aliran ini pertama masuk itu diperkirakan sekitar abad ke-17. Ya, bersamaan dengan datangnya orang-orang Belanda, VOC waktu itu. Nah, gereja yang termasuk di aliran ini misalnya HKBP, KI, GPKB, GKPS, GKPA, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada muncul denominasi Calvinis. Ini hampir sama dengan Lutheran, namun ada perbedaannya ya. Kalau Calvinis ini mengikuti tokoh reformator Johannes Calvin. Yang ini jadi kalau di awal kemunculannya itu kan kisahnya panjang ya, tetapi ajaran Calvin itu sendiri diperkirakan muncul tahun 1536. Ya, jadi penekanannya hampir sama dengan denominasi Lutheran, tapi kalau Lutheran itu misalnya masih mengizinkan adanya patung, kemudian berdoa melalui Bunda Maria, gitu. Tapi kalau Calvini sudah enggak. Jadi penekanannya itu kepada kedaulatan dan kemuliaan Allah dari ajarannya. Kalau masuknya ke Indonesia, permulaan abad ke-17. Nah, gereja-gereja yang termasuk aliran ini, itu misalnya GKI, GKJ, ya, itu termasuk di dalamnya GMIM dan sebagainya, GPIB. Kalau denominasi yang berikutnya ada denominasi Baptis. Ini di dalam kemunculannya ini dikaitkan dengan gerakan Anabaptis ya. Jadi tahun 1522 kalau di Indonesia diperkirakan masuknya pada abad 18. Nah, jadi gereja aliran ini namanya ada kata baptisnya gitu. Misalnya Gereja Baptis Indonesia, gabungan Gereja Baptis Indonesia, Gereja Kerapatan Baptis Indonesia, misalnya seperti itu. Lalu ada denominasi Metodis yang munculnya sekitar abad 18 juga. Nah, itu kalau penekanannya ya atau jadi ini kan jadi ketika muncul yang penekanan utamanya adalah masalah pietisme. Pietisme itu ajaran tentang kesucian hidup gitu ya. Kemudian muncul denominasi Pentakosta. Pentakosta itu yang termasuk denominasi yang terbesar termasuk yang terbesar ya di Indonesia selain Calvinis. Kalau menurut catatan sejarah seperti itu ya. Jadi kalau Pentakosta itu penekanannya kepada kesembuhan ilahi, baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa roh, kemudian ini ya lebih kepada karunia gitu. Sama seperti kemudian dalam perkembangannya ketika muncul denominasi karismatik itu menekankan kepada karunia gitu. Itu ya kira-kira Tiara kalau mau disatukan lagi ya apa? Karena ada berbagai macam penekanan tadi ya masalah ajaran ya denominasi itu. Jadi denominasi ini sudah ada sedemikian rupa, tapi kesatuannya tetap ya di dalam pemahaman kami sebagai orang Kristen, kami sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus dalam arti setiap orang percaya itu disatukan dalam satu iman kepada Yesus Kristus, yaitu disebut sebagai gereja dalam arti orang percaya itu sendiri, orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju terang Kristus gitu. Itu Tiara. Oke, baik Iya. Bu. Teman yang bertanya sudah membantu ya. Masih penasaran Bu, teman-teman antara apa sih bedanya Kristen dan Kristen Protestan dan Katolik sendiri itu seperti apa? Nah Bu, ini ada yang bertanya lagi nih mengenai agama Kristen ini mengedepankan toleransi dan cinta kasih. Betul apa? Iya. Bagaimana Bu? Iya, nah Iya. lalu kebiasaan hal apa yang berkaitan dengan agama Kristen yang terkadang disalahartikan oleh masyarakat umum yang diperlukan pembenaran. Nah, penjelasan yang tepat ini seperti contohnya beberapa orang Kristen ada yang tidak mau berteman dengan non-Kristen.
Seperti itu, Bu. Mungkin Iya. pendapat dari Bu Abigail seperti apa? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus ini. Jadi sebenarnya kekristenan itu kan meladani Yesus Kristus ya, di mana Yesus Kristus ketika berkarya di muka bumi itu tidak pilih kasih ya. Jadi memanusiakan manusia dan bermasyarakat, menjangkau semua orang ya. Menolongnya pun tidak pilih-pilih dia dari dari asalnya, latar belakangnya seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya ketika Yesus di muka bumi itu sudah memberikan teladan untuk itu ya, sehingga seharusnya orang Kristen itu meneladani tentang cinta kasih kepada sesama ya, yang diajarkan kan mengasihi secara vertikal kepada Tuhan dan mengasihi kepada sesama. Nah, itu diwujudkan dalam bagaimana ketika kita bertoleransi, menghargai perbedaan yang ada, namun ketika dalam implementasinya ya saya tidak memungkiri itu bahwa masih banyak orang Kristen yang eksklusif gitu ya. Di dalam arti lebih banyak misalnya memilih yang kecenderungannya memilih yang sesama, misalnya sesama yang dianggap seiman gitu. Nah, memang pada dasarnya karena mungkin ya awalnya karena tidak terbiasa ya, karena sudah terbiasa dikondisikan di dalam keluarga itu yang homogen misalnya. Kemudian tidak ada kesempatan untuk perjumpaan-perjumpaan di luar komunitasnya yang beragam. Contohnya ya, mulai dari kecil misalnya kami ini yang Kristen itu misalnya disekolahkan di sekolah Kristen gitu ya, mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun kadang ada yang dicarikan yang mayoritas yang seagama gitu. Nah, dari situ ketika bergaul juga kadang-kadang kan jarang ya yang berani gitu yang memulai membuka diri untuk terhadap yang berbeda gitu. Nah, jadi masalahnya masalah pembiasaan itu juga ya. Makanya ketika beberapa waktu yang lalu saya juga ini berkesempatan untuk membiasakan mengajak ya anak-anak muda, misalnya mereka ketemu dengan yang lintas iman gitu, jangan takut untuk belajar bergaul dengan yang berbeda, karena seringkali kan kita ini menerima masukan dari orang lain, hal-hal yang sifatnya labeling gitu ya, melabel buruk terhadap yang berbeda, dan yang sama sekali berbeda itu dianggap lian gitu, the others, orang lain yang nggak patut didekatin, padahal setiap orang itu kan kita ini kan walaupun berbeda-beda dari latar belakang kita ini di Indonesia ini kan keberagaman itu sebagai anugerah buat saya. Tapi tidak ada orang yang tidak terbiasa dengan keperbedaan itu ya, yang seringkali juga yang menimbulkan masalah kan karena perbedaan agama itu dianggap bahwa kita ini harus jaga jarak, jaga batas gitu. Padahal bisa kok kalau kita mau mau terbuka gitu, bekerja sama, melakukan hal-hal yang misalnya menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Kalau saya mengajak, misalnya saya ini kan punya kayak semacam room rintis sih ya, semacam ini perhimpunan gitu ya dari kaum perempuan gitu ya. Jadi namanya Pelita, Perempuan Lintas Iman Nusantara. Nah, itu saya mengajak para perempuan dari berbagai latar belakang ya, etnis, agama dan sebagainya untuk bersatu. Ayo kita mengerjakan, kita berkontribusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, masalah kemiskinan, masalah kesejahteraan, masalah kekerasan dan sebagainya. Dan itu oke-oke aja gitu ya. Jadi ketika kita tidak bersikap eksklusif, mungkin dalam satu hal kita yakin ya, punya keyakinan agamaku yang paling benar, itu nggak masalah secara personal gitu. Tapi dalam relasi sosial kita perlu membuka diri, jangan eksklusif. Gitu sih Tiara. Jadi saya sendiri sempat disalahpahami juga ya, pernah di awal-awal saya ketika misalnya pasang foto gitu dengan teman-teman yang misalnya berbeda gitu ya. Orang nanya, ada yang nanya, kamu kok bisa ya? Kok bisa? Itu lagi ngapain? Lagi kumpul-kumpul dengan yang berbeda, yang ini ya, yang kelihatannya kan nampak di foto tuh beda gitu. Ya saya bilang saya nggak apa-apa sih, nggak masalah, dari kecil saya memang di lingkungan sekitar tempat saya tinggal itu banyak sih yang etnisnya dan agamanya yang berbeda gitu. Tapi saya udah
biasa bergaul dengan mereka, tidak merasa berbeda gitu masalahnya. Ya, gitu Tiara. Jadi perlu pembiasaan, perlu masalah ini, masalah akar masalahnya juga soal parenting. Kemudian ketika kita masuk ke dibiasakan juga kita belajar, misalnya kayak tadi ya, bahwa ketika saya masuk ke pondok pesantren itu yang awalnya kayak sesuatu yang enggak rasanya kayak nggak biasa gitu, tetapi ketika masuk diterima. Bahkan saya ketika di Jogja pernah di sebuah kampus itu juga saya berbeda sendiri, yang lain seperti Tiara gitu pakai jilbab karena di sebuah kampus miliknya Muhammadiyah gitu. Tapi saya merasa diterima oleh mereka dan mereka baik-baik aja gitu. Jadi saya sharingkan kepada teman-teman, ayo kita mulai membiasakan diri jangan jaga jarak, jangan langsung underestimate langsung atau labeling gitu ya, mulai a priori menganggap yang berbeda itu nggak bisa ini kita jadikan sahabat dan sebagainya. Itu Tiara, makasih. Baik Bu, jadi kita juga harus menghargai satu sama lain juga ya Bu ya. Iya. Oke, nah Bu tadi itu kita juga saya tadi sudah sempat menanyakan tentang pernikahan yang beda agama nih Bu. Nah menurut Pak Johan tadi itu kurang lebihnya itu seperti bagaimana kita tuh juga tidak memaksakan satu agama tidak memaksakan untuk pindah agama. Jadi kayak ada perbedaan sendiri gitu Bu. Nah menurut Bu Abigail sendiri bagaimana nih Bu sudut pandangnya dari Bu Abigail? Iya, makasih Tiara. Jadi untuk yang masalah pernikahan beda agama itu kan keputusan dari pasangan tersebut ya untuk mengambil pilihan mereka walaupun berbeda agama kemudian berkomitmen untuk masuk di dalam pernikahan. Jadi saya menghargai itu keputusan tiap-tiap pasangan itu kan berbeda gitu ya. Jadi kalau itu sebagai sebuah pilihan yang mereka sudah pikirkan dengan segala konsekuensinya ya. Kalau dengan yang seiman aja itu juga pasti ya ada problem gitu ya, masalah penyesuaian karena untuk masuk dalam pernikahan itu kan menyatukan dua individu yang berbeda dengan berbagai latar belakang, karakter dan sebagainya. Tentu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi, bagaimana supaya mereka dapat membangun rumah tangga yang rukun bahagia gitu. Nah, sama halnya ketika berbeda agama, tidak menutup kemungkinan bahwa ya itu bisa terjadi walaupun konsekuensinya memang penyesuaiannya dibutuhkan kebesaran hati ya untuk lebih mengedepankan toleransi perbedaannya kan pasti semakin banyak gitu ya, belum lagi yang perlu dipertimbangkan kan ketika nanti memiliki keturunan, anaknya seperti apa, nanti mengikuti siapa gitu. Itu kan memang dibutuhkan diskusi ya antara pasangan itu, bagaimana mereka juga saling menghargai. Ya, tidak harus kemudian pindah agama ya. Jadi kalau itu kan nggak bisa dipaksakan ya, masalah keimanan seseorang itu nggak bisa dipaksakan, kecuali pihak yang satunya dengan mengambil keputusan sendiri dengan sukarela, kemudian ikut pasangannya, itu nggak masalah gitu. Gitu Tiara. Oke, berarti dari pandangan Bu Abigail itu sesuai pasangan masing-masing ya Bu ya? Iya. Nah, lalu nih Bu, ada yang tanya lagi rupanya. Sebentar ya Bu, saya bacakan. Nah, Bu, ini ada yang tanya mengenai apa sih keunikan dari Kristen yang beda dari Katolik? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Keunikannya itu salah satunya itu ya, bahwa kalau di kekristenan, kalau tadi saya sudah jelaskan berbagai macam perbedaan gitu ya. Kalau di kekristenan itu kan juga ketika kalau dikaitkan dengan kehidupan setelah kematian gitu ya. Jadi kalau di Katolik kan ada tempat yang namanya purgatori, api penyucian.
Jadi antara surga dan neraka ada purgatori, api penyucian. Jadi itu tempat transisi gitu. Kalau di Katolik ada 3 tempat, kalau di Kristen ada 2. Pilihannya antara surga atau neraka. Jadi di kekekalan kehidupan setelah kematian, kalau di surga itu kehidupan kekal selama-lamanya, di neraka kematian kekal. Itu salah satu keunikannya. Kemudian keunikan di dalam kekristenan adalah ketika itu ya. Jadi kalau di di dalam ibadahnya gitu ya. Jadi ibadahnya itu lebih setiap umat itu diberikan kesempatan untuk secara mandiri, misalnya belajar Alkitab, kemudian kalau Katolik juga sih sama ya, belajar ada kalau yang sekarang ini, kalau dulu kan, kalau zaman dulu memang berbeda. Sekarang itu Katolik lebih perkembangannya itu lebih banyak ada kesamaannya dengan kekristenan, apalagi Katolik karismatik. Jadi kalau dulu Katolik itu misalnya bisa baca Alkitab itu yang buka Alkitab yang ini Romo gitu ya, yang di tengah-tengah ibadah yang boleh bawa Alkitab itu cuma Romo gitu. Yang lain umat itu hanya menerima misalnya bagian dari apa yang dikhotbahkan oleh Romo itu diketik di sebuah warta gereja gitu, kemudian dibagikan gitu. Nah, kalau Kristen kan dari sejak awal itu langsung ya, setiap umat atau jemaat itu boleh membawa Alkitab. Kemudian mereka juga di tengah-tengah ibadah langsung bisa sambil ini memperdalam apa yang disampaikan oleh pendeta, kemudian mereka juga melihat di dalam kitab suci yang mereka pegang itu. Nah, keunikan yang lainnya juga kalau Kristen itu lebih misioner. Misioner itu maksudnya gini ya, memberitakan imannya gitu. Ya, lebih aktif keluar, maksudnya menyampaikan ini loh ajaranku, ini loh yang aku percaya gitu. Itu jadi lebih aktif ke sana, sehingga kadang-kadang kan memang dianggap oh ini nanti kristenisasi ini gitu ya. Padahal sebenarnya itu sebagai sebagai memproklamirkan ini loh ajaran agamaku. Ini loh ini aku percaya karena saking semangatnya gitu ya, kadang-kadang memang kebablasan gitu. Sehingga kadang-kadang ada benturan. Nah, jadi intinya sebenarnya bermisi itu ingin semua orang merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih Tuhan gitu. Karena mereka orang-orang Kristen ini kan merasakan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan dan ingin orang lain juga ikut merasakan. Ingin juga menyampaikan karya keselamatan yang diterima, ya bagaimana dia mendapatkan kepastian nanti pasti hidup kekal di surga. Nah, itu kan versinya Kristen itu menganggap bahwa semua orang itu perlu tahu ini, perlu mengalami keselamatan. Nah, sehingga menyampaikan itu. Kalau Katolik lebih kelihatannya lebih ini, kalau dalam hal misi di situ lebih adem ayem gitu. Sehingga kalau benturannya biasanya yang Kristen sih itu ya, karena sama-sama Kristen, sama misalnya contohnya Kristen dengan agama misioner yang lainnya, kayak Islam itu kan agama misioner ya, Mbak Tiara ya. Dengan adanya dakwah juga kan ya. Nah, itu jadi kadang-kadang kan misioner yang sama misioner itu pas ketemu kadang-kadang bisa menimbulkan ada kesalahpahaman. Padahal sama-sama tujuannya baik. Kalau saya yakin teman-teman di Muslim itu juga ingin menyampaikan ini loh, aku juga ini karena Islam itu rahmatan lil alamin gitu kan. Nah, ya jadi itu Mbak Tiara, terima kasih. Oke Ibu, terima kasih banyak. Iya. Atas pendapatnya Pak Bigel sendiri. Nah, Bu Bigel, kemarin tuh saya sempat nih melihat dan membaca jurnal mengenai agama Kristen, Bu. Nah, banyak sekali ternyata macam-macam dari ibadah di agama Kristen ini. Lalu mungkin Mbak Bigel bisa menjelaskan ya, ada apa saja sih ibadah yang biasanya sering dilakukan dan apakah ada ibadah yang wajib dilakukan dalam agama Kristen Protestan ini, Bu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Tiara. Nah, jadi kalau di dalam kekristenan itu yang disebut ibadah itu salah satu bagian dari
tugas gereja ya. Jadi tugas gereja itu yang utama adalah tritugas, yang disebut tritugas, walaupun ada banyak tugas yang lain. Tritugas itu adalah misalnya koinonia, bersekutu. Bersekutu itu maksudnya persekutuan di antara sesama umat Kristen gitu ya. Kemudian marturia itu bersaksi. Tadi ya seperti saya sampaikan bahwa orang Kristen itu suka menyampaikan ini loh ajaranku, ini imanku gitu. Kemudian yang ketiga diakonia, melayani. Nah, kalau di dalam pelayanan itu sendiri bisa internal gereja maupun eksternal. Kalau internal gereja itu misalnya kayak ibadah yang biasa dilakukan, ada ibadah yang hari Minggu gitu ya, biasanya disebut ibadah raya karena Minggu itu merupakan hari ibadahnya orang Kristen ya. Kenapa kok pilih hari Minggu? Karena dikaitkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu. Nah, kemudian juga dikaitkan karena pemahaman tentang Sabat gitu ya. Sabat itu hari perhentian. Ya, seperti hari penciptaan itu 6 hari Allah mencipta, hari ke-7 itu hari Sabat, hari untuk beristirahat. Jadi dari sejak awal Tuhan itu menetapkan bahwa manusia akan bekerja selama 6 hari, hari ke-7 itu memberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ibadah itu sendiri kalau tadi saya sebutkan bukan hanya ibadah yang hari Minggu, tetapi juga biasanya di gereja-gereja Kristen itu ada ibadah tengah minggu. Yang apa? Jadi kalau yang tengah minggu itu misalnya bisa saja belajar Alkitab misalnya, PA pemahaman Alkitab, atau ibadah yang sesuai dengan komunitas ya, komunitas kaum bapak, kaum ibu, ya juga ada ibadah sekolah minggu itu untuk anak-anak, ya walaupun misalnya diadakannya bukan hari Minggu tapi disebut sekolah minggu, maksudnya lebih cocok ibadah anak ya. Kemudian ibadah remaja, ibadah pemuda, itu berdasarkan segmen. Nah, ada juga semacam itu tadi pemahaman Alkitab, kemudian ada kelompok sel. Kelompok sel itu semacam kayak kelompok-kelompok kecil. Itu mereka ada yang disebut kelompok tumbuh bersama, ada yang disebut sel group. Jadi dalam komunitas-komunitas kecil, misalnya kalau di gereja Kristen aliran tertentu itu diadakan di rumah-rumah. Jadi yang rumahnya berdekatan itu beribadah bersama. Ibadahnya ya ada puji-pujian singkat, kemudian membahas firman Tuhan, lalu bersaksi gitu, terus ya untuk lebih dekat gitu ya, lebih mengenal satu dengan yang lain. Tapi selain itu ada juga misalnya pelayanan yang konseling gitu kan, terus ada pelayanan menjangkau keluar ya, contohnya mengadakan bakti sosial, pengobatan gratis, berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan. Kemudian juga ada pelayanan yang sifatnya itu yang dilakukan gereja untuk menunjukkan bahwa gereja juga orang Kristen itu terbuka gitu ya, juga menghargai agama lain. Contohnya saya yang sering terlibat itu ya, berbagi untuk takjil, makanan buka puasa gitu. Bahkan di gereja saya itu juga menyediakan tiap bulan puasa itu menyediakan buka puasa bersama gitu. Jadi ada banyak macam pelayanan termasuk karena di dalam ini ya, di dalam tubuh Kristus, maksudnya setiap orang Kristen itu terpanggil untuk melayani. Jadi bukan hanya yang full timer gitu ya, misalnya sudah terpanggil hidupnya itu full time menjadi pendeta gitu, menjadi penginjil contohnya. Tapi setiap orang Kristen itu diberikan talenta atau karunia. Nah, itu ada karunia untuk menasehati, misalnya bisa jadi konselor, karunia untuk berbagi itu tadi ya, pelayanan diakonia, pelayanan bakti sosial. Nah, karunia kepemimpinan itu misalnya. Nah, tapi ada juga karunia yang kaitannya dengan untuk meneguhkan, menguatkan kehidupan rohani sesama orang percaya, misalnya bernubuat. Ya. Ada bahkan ada jawatan ya, karunia jawatan itu misalnya ada orang yang terpanggil sesuai dengan 5 jawatan di gereja, ada yang sebagai rasul itu merintis jemaat, yang mengembalakan jemaat namanya pastor atau pendeta ya, gembala. Kemudian ada yang sebagai guru, sebagai nabi gitu, sebagai penginjil. Itu ya Tiara, semoga makin jelas, atau kalau masih ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut dengan senang hati.
Baik. Teman-teman yang lain juga boleh. Ya, Ini tapi teman-teman mempertanyakannya lewat chat pribadi. Oh, iya itu tadi yang dibacakan oleh Tiara itu ya lewat chat. Iya, benar sekali, Bu. Nah, nih ada lagi Bu yang bertanya. Apa sih Bu tanggapan dari agama Kristen tentang perkembangan zaman sekarang dan munculnya gerakan feminisme, LGBT, dan lain-lainnya? Menurut pandangan Ibu itu seperti apa? Iya, jadi ini saya coba open cam ya. Semoga ini sinyalnya lebih lancar. Baik, Bu, boleh. Ya, jadi memang ada perkembangan ini ya. Kita kan tidak menutup diri bahwa dengan adanya realita perkembangan zaman, bahwa di era sekarang ini kan kita tidak bisa kemudian menutup mata terhadap perkembangan yang ada, terhadap misalnya feminisme itu ya. Saya juga bergerak di bidang pelayanan atau pemberdayaan perempuan ya, selain tadi yang pelita, kemudian saya juga banyak berkecimpung di penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan contohnya. Nah, itu saya maksudnya gini ya, dalam arti memberdayakan perempuan untuk tahu bagaimana perempuan itu punya potensi juga ketika mereka juga mengalami masalah, mereka juga aware gitu ya, menyadari bahwa oh ini problem ya, dan mereka jangan pasrah-pasrah aja, tapi mencari solusi untuk itu, dan bahkan perempuan itu bisa berkolaborasi ya. Perempuan itu ketika bersatu bisa berdampak gitu ya, karena perempuan itu sebenarnya juga punya potensi. Nah, tergantung bagaimana perempuan itu mau memaksimalkan potensi karena multitasking juga kan. Nah, untuk feminisme sendiri itu sebagai sebuah yang namanya isme itu ya, paham atau ajaran atau berupa gerakan gitu ya. Nah, itu kalau saya sebenarnya bukan mengarah kepada feminisme ya, walaupun saya lebih setuju kepada perempuan itu pada kesetaraan gitu ya. Emansipasinya tapi jangan kebablasan gitu ya. Nah, kalau disebut feminis tuh kadang-kadang kan konotasinya dianggap negatif. Oh, ini perempuan itu mau melampaui laki-laki gitu atau melanggar kodrat gitu. Kalau saya lebih senang menyebut istilah kesetaraan. Jadi kesetaraan gender dalam arti di Indonesia ada budaya patriarki yang mengutamakan peran laki-laki ya, sehingga laki-laki itu dianggap yang lebih dominan gitu ya. Perempuan itu kelas kedua. Perempuan itu juga kadang memposisikan dirinya juga sesuai dengan konstruksi konstruksi gender menurut penilaian masyarakat, bahwa oh aku ini tidak bisa, aku ini ya tidak mampu gitu ya, karena dengan pemikiran ya terkotak itu tadi, dengan adanya budaya yang menyebutkan bahwa perempuan itu sebenarnya pribadi yang tidak rasional atau emosional, lemah, tidak mampu gitu. Tapi walaupun kenyataan yang ada di tengah masyarakat masih ada sih ya pemahaman seperti itu. Nah, di tengah-tengah perkembangan zaman yang ada sekarang itu perempuan kan sebenarnya memiliki banyak kesempatan untuk berkarya. Ya, jadi sudah terbuka kesempatan yang lebih luas gitu ya. Kalau dulu di awal-awal perempuan itu contohnya ya di gereja sendiri kan ada dulu aliran denominasi yang tidak memberi kesempatan untuk perempuan sebagai pemimpin misalnya, dengan berbagai macam pertimbangan tertentu ya, termasuk pertimbangan dari sistem pemerintahan gereja itu gitu. Kalau sekarang udah banyak ya, bahkan udah sekian puluh tahun terakhir ini gitu ya, jadi perempuan diberi kesempatan menjadi pemimpin. Nah, kalau di ranah sosial masyarakat itu bagaimana? Perempuan itu yang bekerja itu mereka kan juga mendapatkan kesempatan ya, banyak sebagai leader di berbagai macam segmen gitu ya. Tapi masih terjadi sih diskriminasi terhadap perempuan. Contohnya ketika perempuan bekerja ya dengan potensi yang sama dengan yang dimiliki oleh laki-laki, tapi upahnya itu honor yang diterima bisa dibuat berbeda karena dianggap bukan sebagai pencari nafkah yang utama gitu ya. Sehingga kalau ada juga
ada label-label tertentu, misalnya pekerjaan yang dianggap itu lebih cocok pada laki-laki gitu. Nggak usah jauh-jauh ya, di sekitar seputaran misalnya kalau kita di dalam kepengurusan lah, ya biasanya kalau di komunitas-komunitas tertentu itu masih syarat dengan ini ya. Kalau sekretaris itu perempuan, ya lebih cocoknya perempuan. Kalau ketua laki-laki. Tapi kalau sekretaris jenderal itu cocoknya laki-laki. Itu karena jabatan yang bergengsi gitu misalnya. Nah itu jadi masih ada pengkotak-kotakan yang seperti itu yang seharusnya tidak perlu lagi. Jadi perempuan mampu kok untuk itu gitu. Ya, jadi kesetaraan itu harus bukan hanya diperjuangkan oleh perempuan, tetapi laki-laki yang punya pemikiran egaliter dengan kesadaran bahwa ayo kita bersama-sama, sama seperti kalau di Alkitab itu saya senang sekali kalau baca di Injil Matius pasal 1. Ini sharing sedikit ya, Tiara. Jadi kalau emansipasi itu sebenarnya juga sudah diperjuangkan oleh oleh Yesus Kristus gitu ya. Dalam sisilah Yesus Kristus aja ada 5 nama wanita yang sebenarnya kalau menurut kelaziman nama-nama wanita itu kan tidak mungkin dimasukkan dalam silsilah karena ini ya dalam kebiasaan ya itu kan dalam konteks di Injil Matius itu konteksnya ditujukan kepada orang Yahudi yang penekanannya kepada ini garis keturunan laki-laki atau patrilineal. Nah, ketika ada 5 nama perempuan yang dimasukkan di dalam silsilah Tuhan Yesus itu ya, dan bahkan ada yang memiliki masa lalu yang buruk dari perempuan-perempuan itu menunjukkan bahwa seburuk apapun masa lalu seseorang, ketika orang itu bertobat bisa dipakai untuk menjadi alat Tuhan gitu ya, menjadi sarana bagi keselamatan yang keselamatan yang Tuhan sediakan bagi umat manusia gitu. Kemudian dari 5 wanita itu juga ya ada yang bukan dari keturunan Yahudi. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwa dengan keberadaan kelahiran Yesus Kristus di muka bumi ini itu mematahkan setiap sekat antara laki-laki dan perempuan, sekat etnis dan sebagainya. Bahkan di dalam pelayanannya, ketika berkarya di muka bumi ini, Yesus Kristus juga melibatkan perempuan. Ya, jadi contohnya di Injil Lukas pasal 8 itu juga menjelaskan ya. Kemudian di sepanjang pelayanannya Tuhan Yesus juga ini ya ada kesetaraan gender lah, melibatkan kesetaraan gender itu. Baik, Bu. Ya. Sangat menginspirasi juga sih ini emansipasi wanita. Iya. Oke. Nah, Bu, ini karena sudah jam 10 tepat, kita akhiri diskusi ini. Semoga teman-teman yang sudah bertanya dan menyimak diskusi kita pada weekend hari ini, semoga bisa menambah ilmu juga, ya Bu ya. Iya, semoga ya. Iya. Menjunjung tinggi toleransi juga ya Bu ya. Mungkin ada pesan dan kesan nih dari Bu seperti apa? Iya, pesan dan pesan untuk rekan-rekan ya, anak-anakku gitu ya, kalian tuh semua anak-anaknya Ibu yang entah walaupun ada yang tidak di kelasnya Ibu, tapi saya ingin menyampaikan sebagai generasi muda, kalian itu bisa menyuarakan tentang bagaimana pentingnya bersatu ya, kebersamaan untuk tidak membeda-bedakan antar etnis, agama dan sebagainya. Dan itu bisa disuarakan melalui medsos ya, karena kalian adalah anak-anak zaman now gitu ya, yang bisa menyampaikan lewat TikTok, lewat video di YouTube, lewat IG dan sebagainya ya. Nah, pesan-pesan untuk bagaimana kita menghargai keberagaman. Ayo kita juga mengadakan kegiatan yang bersama ya, bersama bisa menunjukkan keberagaman agama yang ada, kemudian kalian bisa kompak melakukan itu, kegiatan itu, kemudian diposting itu untuk mengcounter ya, mengcounter upaya-upaya dari segelintir orang yang ingin memecah belah persatuan kita gitu ya. Jadi
Itu pesan saya, dan saya bersyukur saya boleh menjadi bagian dari dosen Universitas Ciputra yang mengajar kelas religion yang sifatnya interfaith. Ini bagi saya sebuah anugerah gitu ya, karena saya bisa berjumpa dengan rekan-rekan dari beragam agama, dan ini merupakan miniaturnya Indonesia, karena senyatanya Indonesia itu adalah dianugerahi Tuhan sebuah keberagaman yang saling memperkaya, yang itu seharusnya memperkuat persatuan dan kesatuan kita. Itu Tiara. Benar banget Ibu, saya setuju sama pesannya Ibu ya. Oke teman-teman, kita on cam dulu dong, foto bareng bersama Bu Abigail Susana. Kita on cam yuk, kita foto terlebih dahulu. Makasih ya Tiara untuk iya Bu, bantuannya. Terima kasih. Ya, mohon maaf tadi saya menghilang beberapa saat karena internetnya nggak nyangka juga. It's okay Bu, sudah di backup oleh Pak Johan, dibantu oleh Pak Johan. Teman-teman, saya juga terima kasih banyak karena teman-teman juga sudah bertanya nih tentang seputar agama Kristen. Oke, akan saya SS terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Slide 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, yang on cam hanya sampai slide 2 nih Bu. It's okay Bu, yang penting teman-teman sudah on cam. Iya. Ibu Abigail, terima kasih ya Bu ya, sudah meluangkan waktunya, dan teman-teman juga terima kasih. Boleh live langsung di Zoom ini.